Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama saya Daun Cantika Putri dengan NPM 022724111129. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh energi positif. Di video kali ini kita bakal ngobrol cukup panjang, cukup dalam, tapi aku jamin deh tetap santai, tetap ringan, dan tetap asik untuk diikuti dari awal sampai akhir. Topik kita hari ini adalah inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedengarannya berat ya teman-teman. Tenang, di video ini kita akan bakal pakai bahasa yang baku, nggak pakai istilah ribet, nggak bikin dahi kamu berkerut deh. Anggap aja kita lagi nongkrong bareng, ngobrol santai sambil ngopi, sambil dengerin cerita tapi dapat ilmunya. Nah teman-teman, kalau kamu belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah. Oke. Ambil minuman kamu, ambil cemilan, dan kita mulai nih pelan-pelan materinya. Sebelum kita bahas jauh tentang Bank Indonesia dan perbankan syariah, aku pengen kita jawab satu pertanyaan besar dulu. Kenapa sih topik ini penting untuk dibahas? Nah teman-teman, jawabannya simple banget. Karena perbankan itu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa kita sadari, kita nerima gaji lewat bank, kita nabung di bank, kita transfer di bank, kita pinjam modal di bank, kita cicil rumah lewat bank. Artinya bank itu sudah jadi bagian penting dari kehidupan modern. Nah, Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dan dalam Islam, ada satu hal yang sangat jelas dilarang dalam transaksi keuangan, yaitu riba atau bunga. Nah, disinilah perbankan syariah punya peran yang sangat penting. Bukan hanya sekedar alternatif, tapi sebagai solusi keuangan yang lebih adil, lebih etis, dan lebih manusiawi. Untuk itu teman-teman, makanya ketika Bank Indonesia sebagai bank sentral ikut turun langsung mendorong pertumbuhan perbankan syariah, itu bukan sekedar wacana. Itu adalah gerakan besar yang bisa mengubah arah ekonomi Indonesia ke depan. Sekarang nih kita mundur sebentar ke masa lalu, yang dimana perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak awal tahun 1990-an. Bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Waktu itu masyarakat mulai sadar bahwa sistem perbankan berbasis bunga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Banyak umat Islam yang ingin nabung tanpa riba, usaha tanpa bunga, pembiayaan tanpa dosa. Maka muncullah kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah. Nah, di awal kemunculannya, bank syariah dianggap bank untuk orang muslim saja, bank khusus, dan bank alternatif. Tapi seiring berjalannya waktu, orang mulai sadar nih bahwa perbankan syariah itu bukan cuma soal agama, tapi soal keadilan, transparansi, dan kemanusiaan dalam sistem keuangan. Dan disinilah Bank Indonesia melihat satu potensi besar. Kalau sistem ini dikembangkan dengan baik, maka perbankan syariah bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling dasar. Apa sih sebenarnya perbankan syariah itu? Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya di dalam sistem ini tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan, dan tidak boleh ada masyir atau spekulasi atau judi.
dan harus berdasarkan keadilan serta kesepakatan bersama. Untuk itu, kalau di bank konvensional nih, itu pakai bunga, maka di bank syariah itu tidak ada bunga. Digantikan dengan sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem sewa, dan sistem kerjasama usaha hubungan antara nasabah dan bank di bank syariah bukan lagi yang satu di atas dan yang satu di bawah, tapi mitra yang saling bekerja sama. Nah teman-teman, kalau usaha untung, dua-duanya senang. Kalau usaha rugi, dua-duanya ikut menanggung. Disinilah letak keadilan itu. Sekarang kita bahas yang sering bikin orang penasaran nih. Apa sih bedanya bank syariah dengan bank biasa? Bank konvensional menggunakan bunga hubungan debitur dan kreditur. Resiko ditanggung nasabah, bisa investasi di sektor apapun. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, hubungan kemitraan, kemudian risiko ditanggung bersama, dan yang ketiga itu hanya investasi di sektor halal. Kalau aku jelaskan simpel di kamera, di bank biasa mau usaha kamu untung atau rugi, pokoknya tetap jalan. Tapi di bank syariah, bank ikut mikir, ikut bantu, ikut bertanggung jawab. Lebih masuk akal kan teman-teman? Jadi ada beberapa istilah unik nih di bank syariah, tapi sebenarnya kalau dipahami itu nggak ribet. Yang pertama yaitu mudharabah. Sudah dijelaskan berkali-kali di video saya sebelumnya. Mudharabah yaitu bank kasih modal, kamu kelola usaha, untungnya itu dibagi. Dan yang kedua yaitu musyarakah, kamu dan bank sama-sama menaruh modal. Dan yang ketiga murabaah, bank beli barang yang kamu butuh lalu kamu dicicil ke bank. Dan yang keempat ijarah, sistem sewa menyewa mirip leasing tapi halal. Sebenarnya bukan ribet, cuma beda istilah aja. Dan semuanya berbasis kejujuran ditambah keterbukaan. Sekarang kita masuk ke tokoh utama yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia itu bukan bank tempat nabung, tapi Bank Indonesia adalah bank sentral negara. Tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas rupiah serta mengatur kebijakan moneter dan mengawasi sistem perbankan. Menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan salah satu fokus penting Bank Indonesia adalah dengan yang pertama yaitu mengembangkan dan mendorong perbankan syariah di Indonesia, karena perbankan syariah lebih adil dan lebih stabil, kemudian lebih inklusif, lebih berkah. Dan Bank Indonesia juga tokoh utama dalam sistem keuangan nasional. Bank Indonesia bukan bank tempat masyarakat menabung seperti BRI, BCA, atau Bank Mandiri. Nah, Bank Indonesia adalah bank sentral negara yang bertugas menjaga kestabilan keuangan di Indonesia. Jadi tugas utama Bank Indonesia yang pertama yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa atau inflasi, maupun terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar. Dan yang kedua yaitu mengatur kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur nih jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi inflasi berlebihan atau krisis keuangan. Dan yang ketiga yaitu mengawasi sistem perbankan agar bank-bank di Indonesia berjalan dengan sehat, aman, dan sesuai aturan. Dan yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang menjaga keseimbangan ekonomi negara secara keseluruhan. Nah, fokus penting Bank Indonesia atau perbankan syariah, selain tugas utamanya, Bank Indonesia juga memiliki satu fokus penting, yaitu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah teman-teman, hal ini dilakukan karena
Perbankan syariah memiliki banyak keunggulan, yaitu lebih adil atau tidak mengandung riba, lebih stabil, berbasis pada sektor real, dan lebih inklusif, menjangkau lebih banyak masyarakat, dan lebih berkah sesuai prinsip syariah Islam. Karena itulah Bank Indonesia berperan aktif dalam mendukung serta mengatur dan mendorong perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Supaya sistem perbankan syariah bisa berkembang, perlu aturan yang jelas. Bank Indonesia membuat standar akuntansi syariah, aturan pengawasan bank syariah, serta regulasi produk halal dan sistem pengendalian risiko. Tujuannya yaitu supaya bank syariah aman dan supaya masyarakat percaya, serta sistem tetap stabil dan tidak disalahgunakan, karena tanpa aturan sistem apapun akan rapuh. Nah teman-teman, faktanya itu masih banyak masyarakat yang belum paham nih tentang bank syariah. Ada yang bilang kalau bank syariah itu ribet, sama aja sama bank konvensional dan kurang jelas. Maka Bank Indonesia melakukan edukasi di kampus serta seminar, kampanye publik serta sosialisasi dan gerakan ekonomi syariah, supaya orang bukan hanya tahu tapi benar-benar paham. Nah teman-teman, bank syariah bukan bank jadul. Sekarang sudah ada mobile banking serta internet banking dan kris syariah dan digital payment serta transfer online. Bank Indonesia ikut membangun sistem pembayaran syariah, infrastruktur digital, teknologi informasi dan keuangan. Teknologi informasi keuangan artinya bank syariah siap bersaing di era digital. Perbedaan bukan di teknologinya, tapi di prinsipnya. Bank syariah bukan bank jadul. Masih banyak yang mengira bank syariah itu ketinggalan zaman nih. Maka faktanya bank syariah sudah sangat modern dan digital saat ini. Bank syariah sudah memiliki layanan seperti mobile banking, internet banking, serta kris syariah dan digital payment dan transfer online real time. Semua layanan tersebut memudahkan transaksi masyarakat seperti halnya bank konvensional. Peran Bank Indonesia dalam digitalisasi syariah. Bank Indonesia juga aktif ikut membangun dan mendukung sistem pembayaran syariah, infrastruktur digital, dan teknologi informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak tertinggal, bahkan siap tumbuh dan berkembang di era digital. Letak perbedaannya bukan di teknologi, tapi di prinsip perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, bukan pada teknologi yang digunakan. Teknologinya sama-sama canggih. Yang membedakan adalah prinsip yang digunakan. Bank syariah memiliki atau menggunakan prinsip bagi hasil, kemitraan, dan keadilan. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga atau disebut dengan riba. Jadi pada kesempatan kali ini kesimpulannya itu bank syariah tidak ketinggalan zaman, justru siap bersaing di era digital. Perbedaannya bukan pada alat dan teknologinya, tapi pada nilai dan prinsip yang digunakan. Bank Indonesia tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng bank syariah, pemerintah, kampus, UMKM, serta lembaga keuangan lain, karena kalau bersatu hasilnya lebih besar. Kolaborasi
Jadi kolaborasi itu artinya percepatan pertumbuhan. Teknologi secanggih apapun tidak bisa jalan tanpa manusia. Bank Indonesia membangun program pelatihan, sertifikasi, dan workshop serta pendidikan ekonomi syariah. Tujuannya adalah menciptakan generasi baru yang paham syariah, paham ekonomi, serta paham teknologi dan paham masa depan. UMKM adalah tulang punggung negeri ini. Bank Indonesia membantu UMKM mendapat pembiayaan syariah serta modal halal, sistem yang adil. Mereka bisa naik kelas, memperluas usaha, dan meningkatkan penghasilan, hidup lebih sejahtera. Bayangkan deh teman-teman, ada seorang pedagang kecil, sebut saja Pak Budi. Pak Budi punya warung kecil, pelanggan ada tapi modal terbatas. Beliau takut meminjam ke bank biasa karena bunga, akhirnya mencoba pembiayaan di bank syariah. Dengan sistem bagi hasil, usahanya berkembang dari 1 warung jadi 3, dan yang paling penting yaitu hatinya tenang, usahanya berkah. Inilah bukti bahwa perbankan syariah itu nyata, bukan teori. Dan mitos yang pertama, bank syariah cuma buat muslim. Faktanya itu bank syariah terbuka untuk semua. Bank syariah tidak membatasi nasabah berdasarkan agama. Siapapun muslim atau non-muslim bisa menjadi nasabah selama memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. Hal ini karena bank syariah pada dasarnya adalah lembaga keuangan, bukan lembaga keagamaan. Prinsip-prinsip yang digunakan seperti keadilan, transparansi, dan etika, transaksi bersifat universal, sehingga justru menarik bagi banyak orang yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan tidak spekulatif. Buktinya di berbagai negara non-muslim mayoritas seperti Inggris dan Jepang, layanan keuangan syariah tetap berkembang dan punya peminat. Kemudian mitos yang kedua, bank syariah itu ribet. Faktanya proses sama mudahnya dengan bank konvensional. Banyak orang mengira bank syariah punya prosedur yang rumit karena menggunakan istilah Arab seperti murabaah, mudarabah, ijarah, atau wadiyah. Padahal secara praktik alur dan kemudahannya setara dengan bank biasa. Pembukuan rekening, transfer, mobil banking, atau kartu ATM atau debit hingga cicilan pembiayaan bisa dilakukan dengan cara yang sama praktisnya. Bahkan sekarang sebagian besar bank syariah sudah digital dan bisa diakses melalui aplikasi. Perbedaannya hanya terletak pada akad atau kontrak yang jelas dan transparan, bukan pada kerumitan layanan. Kemudian mitos yang ketiga yaitu bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Ternyata faktanya sangat berbeda secara prinsip, dan sistem perbedaannya itu paling mendasar ada pada cara memperoleh keuntungan dan cara mengelola risiko. Nah, teman-teman, di bank konvensional keuntungan diperoleh dari bunga atau interest yang nilainya pasti sejak awal tanpa mempertimbangkan untung rugi usaha nasabah. Sementara di bank syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau mudarabah dan musyarakah. Bank dan nasabah berbagi untung rugi. Kemudian jual beli murabaah, bank menjual barang kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Kemudian sewa ijarah, bank menyewakan aset kepada nasabah. Selain itu, bank syariah tidak membiayai usaha haram, misalnya perjudian, minuman keras, dan sebagainya. Menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi berlebihan, dan lebih menekankan pada transaksi berbasis aset real.
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah bukan sekedar bank tanpa bunga, tetapi sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip etika dan keadilan. Sekarang kita mikir sebentar nih, uang kamu sekarang disimpan di mana? Kamu tahu nggak sistemnya bagaimana? Apakah kamu sudah kenal bank syariah? Nah teman-teman, jawabannya tulis di komentar, saya tertarik atau tidak tertarik, karena ini bukan diskusi sehat. Inisiatif Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah adalah strategis, visioner, membawa keadilan, mensejahterakan masyarakat, mempersiapkan masa depan, dan Indonesia punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Inisiatif Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah merupakan langkah yang strategis dan visioner untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui prinsip syariah, perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia di masa depan. Kalau kamu sampai di bagian ini, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kamu, karena berbagi ilmu itu juga bentuk kebaikan. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.